Masalahnya, merek produk krim muka yang dia pakai itu sangat terkenal. Lalu mengapa dan bagaimana krim wajah ini menjadi berbahaya ketika dipakai hanya beberapa kali? Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yuvi dan hari ini aku mau menceritakan dua cerita nyata pengalaman kedua wanita yang memakai krim wajah dan mendapatkan perawatan facial yang tidak mempercantik mereka, malah salah satu mereka sampai masuk rumah sakit. Kalau misalnya kamu tertarik untuk tahu, then make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yuvi Panti aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure untuk subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the first story. Cerita pertama datang dari Sacramento, California, Amerika, tepatnya di bulan Juli tahun 2019. Seorang perempuan yang berusia 47 tahun dilarikan ke rumah sakit setelah tangan dan mukanya mati rasa, ngomongnya nggak jelas, dan dia tidak bisa berjalan. Nah, ketika dia masuk ke rumah sakit ya, tepatnya di UGD, pertama-tama dia bisa merespon dengan suara. Misalnya suster bilang di mana yang sakit, dia bisa bilang kalau tangan saya mati rasa, tapi lama-lama dia malah mengalami semi koma sampai sekarang. Nah, apa bedanya semi koma dengan koma? Basically, semi koma itu seseorang masih bisa memegang benda, merespon dengan gerakan mata, tapi nggak bisa ngomong, dan kalau makan itu harus menggunakan bantuan tabung makanan, yang artinya dia nggak bisa lagi menjaga dirinya sendiri, harus selalu ada suster maupun anaknya yang jagain dia. Nah, ketika dokter mengecek apa sebab perempuan ini mengalami semi koma, dokter terkejut ketika melihat hasil tes darahnya yang ternyata di dalam darahnya itu terdapat kandungan merkuri yang sangat tinggi, yaitu 500 kali lebih banyak dari kandungan merkuri di darah orang yang normal. Nah, dokter pun lalu mencoba untuk mencari lagi apakah dia itu mengkonsumsi makanan yang memiliki merkuri yang tinggi atau apa, tapi ketika dokter mengecek rutinitas perempuan ini, dokter menemukan kalau ternyata kandungan merkuri yang tinggi ini berasal dari krim wajah yang digunakan wanita tersebut. Ketika dokter mengecek kandungan merkuri apa sih, dokter menemukan kalau itu adalah jenis methyl mercury. Dan anehnya ketika dokter melihat merek krim wajah itu, ini adalah merek yang sangat populer yang juga dijual di Indonesia dengan inisial P. Iya guys, jadi ketika dokter mengecek isi kandungan krim itu dibandingkan dengan label ingredients di packaging krim itu, dokter merasa kalau nggak mungkin sekali ini berasal langsung dari pabrik perusahaan ternama tersebut. Dan tampaknya memang benar saja ketika dokter mengecek lagi kepada anak wanita yang semi koma ini, anaknya bilang kalau ibu saya membeli krim wajah ini dari seseorang di Meksiko, yaitu temannya sendiri. Tampaknya sebelum dijual ke ibunya, seseorang sudah membuka packaging tersebut dan mencampurkan kandungan merkuri yang tinggi sebelum dijual kembali ke si perempuan usia 47 tahun ini. Dan perempuan ini sudah memakainya selama bertahun-tahun gitu loh. Menurut dokter ya, keracunan methyl mercury ini terjadi biasanya hanya dalam waktu beberapa minggu sampai beberapa bulan saja seseorang memakai krim dengan kandungan methyl mercury yang tinggi, yang artinya kita bisa berspekulasi kalau mungkin saja pertama kali perempuan ini memakai krim tersebut tidak ada kandungan merkuri yang tinggi, tapi mungkin ketika dia pakai krim wajah yang baru dia beli ini, baru kandungan methyl merkurinya itu ternyata tinggi sekali gitu. Dan menurut dokter juga kalau misalnya kandungan methyl merkuri sudah ada banyak sekali dalam tubuh ya, zat berbahaya tersebut akan langsung menyerang sistem saraf, dan meskipun seseorang dilarikan ke rumah sakit menggunakan cara apapun untuk mengeluarkan zat tersebut dari dalam tubuh, efeknya
itu akan permanen. Makanya sampai hari ini perempuan tersebut masih semi koma dan dia tidak bisa lagi hidup dengan normal. Kalau kamu adalah pecinta skincare, kamu mungkin sudah tahu merkuri itu banyak digunakan di dalam krim wajah abal-abalan yang bertujuan untuk memutihkan dan mencerahkan kulit. Tapi lagi-lagi seperti yang kita baru dengar dari kisah perempuan ini, kandungan merkuri yang tinggi itu sangatlah berbahaya. Nah, selain skincare abal-abalan, kita juga harus perhatiin gitu loh, sebelum kita pakai krim wajah, apakah krim tersebut sudah expired atau belum. Karena salah satu blogger Singapura yang bernama Ban Ban di tahun 2013 hampir memakai krim wajah yang sudah expired. Nah, jadi ceritanya itu seperti ini ya. Si Ban Ban ini di tahun 2013 ditawarin untuk mendapatkan facial gratis. Ya pastinya dia seneng banget dong. Dan kalau misalnya kamu lihat dari kulitnya, dia itu memiliki kulit yang sudah cukup cantik ya, maksudnya yang udah sehat dan juga tidak begitu banyak masalah. Dia pun pergi facial dan setelah dia pulang, dia sangat bahagia dengan hasilnya. Tapi keesokan harinya, dia mulai heran kenapa timbul banyak sekali jerawat-jerawat kecil yang bernanah. Nah, dia pun tanya kepada klinik kecantikan yang tawarin free facial untuk dia, dimana dokter klinik itu bilang kalau oh nggak apa-apa, ini kan kamu baru aja facial, makanya jerawatnya itu semua keluar gitu loh. Ini hanyalah sebuah proses aja, kulit kamu akan membaik. Tapi di hari kedua, di hari ketiga malah makin parah, hingga akhirnya di hari keempat dia sudah tidak tahan lagi, dia pun pergi ke dokter kulit. Nah, setelah diperiksa, dokter kulit pun mempreskripsikan krim kulit yang diracik oleh dokternya sendiri. Tapi entah bagaimana si Ban Ban ini mendengar percakapan antara dokter dan suster ya sebelum memberikan krim tersebut, di mana dokter bilang kalau ada berapa banyak krim malam kita yang sudah expired. Nah, si Ban Ban pun tidak jadi memakai krim dari dokter tersebut. Dia juga mengkomplain di blognya, dia bilang yang benar aja. Nah, akhirnya dia pun pergi ke klinik kulit kedua, di mana tampaknya dokter kali ini tuh lebih bagus ya, memberikan dia obat kulit yang tidak expired dan untungnya wajah Ban Ban membaik. Tapi meskipun begitu butuh proses dong ya, kan masih ada bekas jerawat, kayak kulitnya tuh masih merah. Dan tampaknya dari cerita Ban Ban ini kita bisa belajar kalau kita harus selalu hati-hati dalam memilih produk perawatan wajah dan juga dokter kulit. Karena aku yakin semua dokter kulit itu memiliki intensi untuk menyembuhkan dan juga mempercantik wajah kita. Masalahnya mungkin saja produsen yang membuat krim racikan dokter itu memasukkan zat yang even dokter kulitnya itu tidak setuju dan tidak tahu gitu loh. Jadi kalau kamu tertarik untuk membuat brand sendiri dalam produk hair care, body care, skin care maupun kosmetik, aku rekomendasiin kamu untuk berkonsultasi dan juga membuat brand kamu sendiri dengan Kaizen Aesthetics. Kenapa? Karena selain terpercaya, Kaizen Aesthetics ini sudah dibangun sejak tahun 2011, di mana customernya itu dulunya adalah dokter dari klinik kecantikan dan juga dermatologist. Nah, sejak tahun 2020, PT Kaizen Aesthetics Medicore membuka kesempatan untuk kalian yang ingin memiliki brand sendiri, memiliki produk yang ber-BPOM, halal, aman, dan sesuai dengan pemerintah. Kan kamu tahu ya, untuk membuat brand sendiri itu kamu harus merogoh kocek yang cukup banyak. Dan kalau misalnya kamu berkonsultasi ataupun membuat produk dari perusahaan yang tidak resmi ataupun tidak legal, itu kan akan sangat merugikan sekali. Dan juga ada pabrik yang meskipun legal akan memberikan regulasi ataupun ikatan yang memberatkan konsumen. Misalnya terlalu mahal, atau kamu harus memiliki short kontrak di mana kamu harus produksi dalam jangka yang lama dan sebagainya. Pokoknya semua regulasi yang tidak wajar. Nah, di PT Kaizen Aesthetics Medicore ini kamu tenang aja ya, karena mereka itu memproduksi produk-produk yang aman, halal, dan juga ber-BPOM. Mereka bisa membantu kamu untuk mendesain packaging produk kamu dan membantu brand kamu untuk stand out dari market-market yang sudah ada. Selain itu, kamu tahu dong di dalam ingredient satu produk itu kan ada banyak sekali zat-zat yang berbeda ya, dan juga biasanya satu pabrik itu akan memproduksi dari serum, dari hair gel, sampai ke body lotion. Mungkin kamu rasa, wow, apakah jangan-jangan mereka itu dicampurkan dan juga diproduksi dalam ruangan yang sama? Tenang aja, karena di PT Kaizen Aesthetics
Aesthetics Medicore ini, mereka memiliki ruang campur yang berbeda. Dan kalau misalnya kamu pingin buat produk yang dalam bentuk liquid ataupun glitter ataupun powder dan juga sebagainya, kamu bisa mempercayai PT Kaizen Aesthetics Medicore ini. Satu hal lagi yang keren dari PT Kaizen Aesthetics Medicore ini adalah satu perusahaan yang make sure kalau ketika kamu mulai menjual produk brand kamu sendiri, kamu itu sudah punya izin, kamu itu juga tenang aja ya, karena mereka bisa membantu kamu untuk mendesain packaging. Mereka juga punya semua bahan-bahan yang kamu butuhkan untuk dimasukkan ke dalam produk kamu. Jadi pokoknya ini tampaknya adalah sebuah perusahaan one stop shopping buat kamu yang ingin buat brand sendiri. Nah, aku udah taruh website detailnya di description box di bawah, dan kalau misalnya kamu tertarik untuk membuat brand skincare, hair care, body care maupun makeup kamu sendiri, go check out Kaizen Aesthetics sekarang. So ya guys, semoga video ini bisa membantu kamu. Kalau kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up and show your support. It will make my day. Dan kalau misalnya kamu belum subscribe, make sure untuk subscribe ya. Buat kamu yang punya video request, kamu bisa DM aku di Twitter @uvpan. Dan ya guys, I hope you stay beautiful, stay healthy, stay handsome, and I will see you in my next video. Bye guys! Anywhere, whenever, we're still together.